Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuhan Miko Ananda. Saya akan mempresentasikan UAS Praktikum Basis Data dan Penelusuran SQL. Langsung saja, diberikan IRD seperti ini yang memiliki 4 entiti, yaitu hotel, karyawan, kamar, pengunjung, dan 3 relasi, yaitu kepala, memiliki, sewa, dan berbagai atribut. Lalu, pada soal diberikan create table, insert, update, dan delete, select, agregat, group by, dan order by, join, any, dan access, serta view. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu create table. Create table sendiri digunakan untuk membuat tabel baru dalam database dengan nama dan struktur yang diinginkan. Contohnya, pada tabel saya ingin membuat tabel hotel, berarti sintaksnya create table, nama tabel yaitu hotel, lalu untuk strukturnya yaitu atribut yang ada dalam IRT tadi, ID hotel, nama, lokasi, dan level. Nah, ini dia tabel-tabel yang telah saya buat, yaitu tabel entiti karyawan, entiti kamar, entiti pengunjung, dan sewa. Sewa dibuat tabelnya dikarenakan sewa itu memiliki atribut, yaitu tanggal check-in dan tanggal check-out. Makanya saya membuat tabel sewa agar mempermudah nantinya. Oke, berikutnya yaitu insert data. Insert data sendiri digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel yang telah dibuat tadi. Nah, contohnya seperti ini, saya menambahkan data ke dalam tabel hotel tadi berdasarkan atribut yang sudah dibuat di dalam tabel tadi, yaitu atribut ID, nama, lokasi, dan level. Nah, ini dia datanya, bisa dilihat sendiri. Oke. Lalu di sini ada data di karyawan, kamar, pengunjung, dan sewa. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena waktu yang diberikan hanyalah 8 menit saja. Lalu berikutnya ada update dan delete. Update sendiri digunakan untuk memperbarui data pada tabel. Contohnya di sini saya ingin mengupdate nama pada KTP 24573 menjadi namanya Miko di sini. Nah, sebelumnya namanya itu adalah ini Arthur. Nah, menggunakan tabel ini berarti memperbarui namanya menjadi Miko seperti itu. Nah, untuk delete sendiri digunakan untuk menghapus data pada tabel. Nah, saya ingin menghapus data dengan nomor KTP-nya itu 24575. Nah, 24575 itu terhapus. Tidak ada lagi di sini. Oke. Selanjutnya select. Yang pertama itu query select. Digunakan untuk menampilkan kolom dari tabel yang diinginkan. Contohnya saya ingin menampilkan kolom nama, jabatan, gaji dari tabel karyawan. Nah, outputnya nama, jabatan, dan gajinya. Lalu berikutnya where itu digunakan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu yang kita buat. Nah, contohnya saya ingin menampilkan kriteria yang dimana hotel itu yang berlevel 5 saja gitu. Jadi ini dia nama hotelnya yang berlevel 5 saja, seperti itu. Lalu not like dan between. Not like sendiri digunakan untuk mengecualikan sesuatu, dan between digunakan untuk memfilter data dalam kisaran tertentu. Nah, contohnya di sini saya ingin melihat karyawan yang kisaran gajinya itu antara 4 juta hingga 15 juta, tapi karyawan tersebut tidak berasal dari Jakarta. Nah, di sini dia. Nama karyawannya ada Line, Ahmad, Misha, dan Rudy. Lalu selanjutnya ada and dan or. And dan or digunakan untuk mengkombinasikan beberapa kondisi dalam where. Nah, contohnya di sini saya ingin menampilkan nama pengunjung yang berstatus VIP, akan tetapi dia beralamat dari Jakarta dan Penakoni. Nah, outputnya hanyalah Robin yang berasal dari Penakoni dan berstatus VIP, dikarenakan alamat yang berada di Jakarta itu tidak ada. Seperti itu. Oke. Berikutnya ada sum. Sum digunakan untuk menghitung jumlah nilai yang ada pada data. Contohnya saya ingin menghitung jumlah gaji total semua gaji karyawan. Gajinya segini. Berapa tuh? Ya, segitu. Lalu average digunakan untuk menghitung rata-rata. Contohnya saya menghitung rata-rata dari seluruh karyawan. Lalu count digunakan untuk menghitung jumlah baris pada data.
Nah, contohnya saya ingin menghitung jumlah pengunjung yang ada pada tabel pengunjung. Itu jumlahnya segini, 5. Oke, berikutnya ada group by dan order by. Group by digunakan untuk mengelompokkan data dari beberapa kolom. Nah, contohnya saya ingin menampilkan gaji akan tetapi berdasarkan jabatan seperti itu. Saya grup dia berdasarkan jabatannya, berarti housekeeping itu total gajinya segini, manajer total gajinya segini, seperti itu. Lalu order by digunakan untuk mengurutkan data dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, yang ini saya urutkan datanya dari gaji terkecil hingga gaji terbesar, yaitu Sebas. Lalu ada cross join. Cross join digunakan untuk menggabungkan dua tabel tanpa kondisi tertentu. Nah, pada sintaks ini saya menggabungkan tabel pengunjung dan tabel kamar dengan filter seperti ini. Filter ini gunanya tuh untuk memastikan hanya pengunjung yang memiliki catatan penyewaan pada kamarnya. Nah, jadi pengunjung yang menyewa itu hanyalah Miko, Robin, Prabowo, dan Polina. Berikutnya ada inner join. Inner join digunakan untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan kondisi tertentu. Nah, cross join tadi kan tidak ada kondisi tertentunya. Kalau ini ada. Nah, dalam sintaks ini saya mengkondisikan, saya menghubungkan tabel sewa dan tabel pengunjung, dan juga tabel kamar, dan juga tabel sewa. Nah, hasilnya seperti inilah. Berapa menit ini? Oke, berikutnya ada full join. Full join digunakan untuk menggabungkan dua tabel dan menampilkan semua dari data yang ada. Nah, misalnya kalau datanya tuh nggak ada, isinya 0. Contohnya ini menampilkan data yang menyewa kamar saja. Nah, si Raden ini nggak menyewa kamar, makanya dia 0, seperti ini. Lalu berikutnya ada any dan axis. Any digunakan untuk membandingkan nilai dengan salah satu hasil subquery. Sementara axis digunakan untuk memeriksa apakah subquery mengembalikan baris. Nah, ini hasilnya seperti ini. Next saja. Lalu ada view. View digunakan untuk membuat virtual table yang berisi hasil query yang dapat diakses seperti tabel biasa. Nah, pada sintaks ini view yang saya kasih nama view penyewaan dibuat untuk menampilkan informasi penyewaan dari kamar untuk pengunjung. Nah, ini dia informasinya. Ada nama pengunjung, alamat pengunjung, nomor kamar, lokasi, keunggulan, tanggal check-in, dan tanggal check-out-nya. Oke, terima kasih untuk asisten lab yang sudah memperhatikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.